Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat serial Indiaku semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan channel Babang Teyeng. Kali ini Babang akan coba membahas lagi alur cerita sinopsis Kulpi. Melanjutkan episode yang sebelumnya, Sikander, Kulpi, dan Amaira yang baru saja diantar ke depan rumah Petak yang akan mereka tinggali. Amaira dengan tidak sabarnya, ia pun dengan bersemangat masuk ke dalam rumah itu duluan. Namun setibanya Amaira di dalam rumah itu, tiba-tiba saja berteriak dan berkata, "Ayah!" Sikander yang mendengarkan jeritan Amaira itu sontak saja panik dan menghampirinya dan berkata, "Apa yang terjadi, Amaira? Apa yang terjadi?" kata Sikander dengan paniknya. Amaira pun berkata, "Ada perampok di rumah kami, Ayah. Lihat, Ayah, di dalam sini tidak ada apa-apa. Tidak ada lemari es atau AC. Tidak ada penaruh air atau sofa di sini. Tidak ada apa-apa," kata Amaira yang menyangka rumahnya itu ada yang merampok. Namun Kulpi yang mendengarkannya pun hanya tersenyum, lalu ia pun berkata, "Amaira, rumah ini belum pernah dirampok." Dan Kulpi pun menjelaskan, karena beginilah posisi rumah Petak yang mereka tinggali. Belum ada barang apapun juga. Kemudian Sikander pun menjelaskan dan berkata, "Amaira, sayangku, beginilah rumahnya itu. Namun ini hanya beberapa hari," kata Sikander yang menenangkan Amaira. Kemudian di dalam penjara, Lovely yang terus-terusan saja diganggu oleh Mihalo berkata, "Saya tidak tahu apa yang Anda ocehkan. Jadi harap diam." Namun Mihalo yang tak menggubrisnya. Ia terus mengganggu Lovely dan berkata, "Apakah kamu sudah gila? Dengar, hanya aku yang bisa membantumu keluar dari sini. Saya bisa membantu Anda, tapi dengan satu syarat." Lovely berkata, "Apa itu?" Lalu Nihalo melanjutkan perkataannya, "Aku tahu engkaulah yang membunuh Nimrod malam itu. Jika kamu membantu saya keluar dari sini, saya akan menyembunyikan masalah ini," kata Nihalo kepada Lovely. Namun Lovely yang mendengarkan kelotokan Nihalo berkata, "Apakah saya datang ke sini untuk mendengar omong kosong Anda? Saya di sini bukan karena pembunuhan Nimrod. Dasar orang bodoh. Bawalah rahasia Anda dan pergilah. Jangan ganggu saya. Hanya orang bodoh sepertimu yang berencana akan pergi dari sini," kata Lovely yang menolak omong kosong Nihalo. Sementara itu, Kulpi sedang mempersiapkan tempat tidur dan membersihkan kasur yang disiapkan untuk tempat tidur mereka. Namun ternyata kasur itu sungguh sangat kotor, membuat Amaira batuk dan berkata, Kulpi, hentikan, semuanya sangat kotor di sini." Kulpi yang mendengarkan perkataan Amaira berkata, "Amaira, saya harus menyiapkan tempat tidur untuk kita, bukan?" Sementara Kulpi dan Amaira mempersiapkan tidur untuk mereka. Rupanya, sedari tadi para anak-anak nakal di komplek itu memperhatikan mereka dan merencanakan sesuatu. Dan benar saja, mereka mentertawakan Kulpi dan Amaira, lalu melempar sebuah telur ke arah Amaira. Amaira yang melihat rumahnya semakin berantakan akibat lemparan telur yang dilemparkan oleh mereka, sontak saja marah dan mengejar mereka. Namun sesampainya Kulpi menemukan mereka, tiba-tiba saja rupanya mereka bertiga sedang berkelahi. Ketika salah satu anak itu melihat Kulpi dan Amaira ada di hadapan mereka, lalu salah satu anak nakal itu langsung menghampiri Amaira. "Hei, aku anak laki-laki. Jika kamu mencari masalah denganku, aku akan mengasih kamu pelajaran," kata anak nakal itu kepada Amaira. Kulpi yang melihat Amaira diancam tak terima dan langsung pasang badan. Kulpi berkata, "Hei, dia adikku. Ayolah mundur.
jika tidak saya akan memberimu pelajaran, kata Kulpi yang berbalik mengancam. Anak itu yang mendengarkan dan melihat Kulpi marah, bukannya dia malah takut. Justru ia malah terpesona. Ia malah terpesona akan kecantikan si manis Kulpi. Ia menatap Kulpi sambil tersenyum. Dan anak laki-laki itu berkata, "Kamu luar biasa seperti saya. Kamu memberi saya jawaban yang sangat sempurna. Perkenalkan, nama saya Kaltib," kata anak itu mengajak Kulpi berkenalan. Namun Kulpi yang mendengarkan Kaltib mengajak mereka berkenalan. Kulpi berkata, "Saya Kulpi dan ini adik saya Amaira." Sementara itu di malam harinya, para warga di komplek itu sedang berkumpul merayakan kebersamaan mereka. Dan dari salah satu bapak-bapak berjenggot, sebut saja Wak Dudung, ia berkata, "Sebelum Nona Himat datang ke sini, kita harus mencari cara agar Sikander pergi dari tempat ini. Kita tidak bisa membiarkan Sikander tinggal di kamar nomor 11, kata Wak Dudung yang merencanakan bersama warga di situ untuk mengusir Sikander. Dan benar saja, ketika Sikander, Kulpi, dan Amaira datang menghampiri mereka untuk bergabung, namun mereka semua sangat benci akan orang yang tinggal di rumah petak nomor 11. Yang orang itu adalah Sikander. Jadi gini guys, jika ada orang yang meninggali kamar nomor 11 itu, maka semua warga yang ada di situ akan membencinya. Entah mengapa, nanti kita akan mengetahuinya di depan ya. Kembali ke cerita, mereka yang tidak suka akan kehadiran Kulpi, Amaira, dan Sikander mencaci dan mencemoohnya. Dan salah satu warga, sebut saja Ragu atau Raju, ia berkata kepada Sikander, "Hei sobat, kita tidak peduli siapa Anda. Tidak masalah jika Anda seorang superstar atau pengemis. Kami tidak peduli tentang itu. Siapapun yang tinggal di kamar nomor 11 tidak akan menjadi teman kita. Orang itu akan menjadi musuh kita. Apakah kamu mengerti? Jangankan makanan, kamu tidak akan mendapatkan satu tetes air pun di rumahku. Apakah kamu mengerti? Pergilah," kata Raju yang mengusir mereka bertiga. Amaira yang mendengarkan perkataan yang sangat menyakitkan dari warga itu langsung saja pergi sambil menangis. Disusul Sikander dan Kulpi. Lalu Sikander pun berusaha menenangkan Amaira. Namun Amaira yang sangat sakit hati berkata, "Kenapa kita harus tinggal di sini, Ayah? Ini adalah hari terburuk bagiku. Kami seharusnya tidak datang ke sini. Mereka bukan orang baik, Ayah. Mereka benar-benar orang jahat," kata Amaira. Sikander yang mengerti akan perasaan anak gadisnya itu mencoba menenangkannya dan berkata, "Sayang, dengarkan, Amaira. Saat ini kita tidak punya pilihan lain," kata Sikander mencoba meyakinkan Amaira. Namun Amaira tidak mau mendengarkan apa kata Sikander. Lalu Amaira berlari, melepaskan pelukan Sikander darinya. Kulpi yang melihatnya pun berpikir dan berkata di dalam hatinya, "Saya pikir mereka tidak buruk, tapi mereka malah marah terus kepada kami karena kami tinggal di rumah nomor 11. Sesuatu telah terjadi di sini, tapi apa yang terjadi di sini? Aku akan mencari tahunya," kata Kulpi di dalam hatinya. Singkat cerita, keesokan harinya, Kulpi yang tidak sengaja melewati rumah seorang warga. Ia melihat dan mendengarkan seseorang warga itu sedang merencanakan sesuatu untuk mengusir Sikander, Kulpi, dan Amaira dari rumah petak itu. Dan Wadudung merencanakan sesuatu. "Kita punya ide. Malam ini kita memutuskan untuk membicarakan kepada si Mimin agar melanjutkan di episode selanjutnya." Maka dari itu Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nantikan episode selanjutnya ya.